Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa, kami bersyukur untuk berkat kebaikan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Terima kasih untuk pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Engkau telah menolong kami Tuhan dalam menghadapi berbagai situasi dan persoalan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan apa yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal 51. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 51 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Tertulis demikian. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 51 didasarkan pada kejadian yang dicatat dalam 2 Samuel pasal 11 dan pasal 12. Ketika itu Nabi Nathan disuruh Tuhan untuk memperingatkan Raja Daud akan dosa yang telah ia lakukan, yaitu telah mengambil Batsheba menjadi istrinya dan telah membuat suatu siasat agar Uria, suami Batsheba, terbunuh dalam peperangan. Peristiwa ini saudara jangan kita jadikan teladan untuk kita lakukan dalam hidup kita pribadi, tapi kita ambil pelajaran yang berharga dari apa yang dialami dan dilakukan oleh Daud. Dalam Mazmur ini saudara, Daud mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan. Daud tidak menyalahkan siapapun atas kesalahan yang ia perbuat, tapi mengakui dengan terus terang akan pelanggarannya. Biasanya orang akan berdalih dan mencari kambing hitam, tapi di sini Daud dengan jujur mengakui dosanya. Kata-kata dalam pasal ini menunjukkan kerendahan hati dan penyesalan yang mendalam atas dosa. Kita hendaknya tidak sekedar meminta ampun kepada Tuhan, tapi memohon pengampunannya dengan hati yang sungguh-sungguh. Seringkali ada yang meminta pengampunan Tuhan, tapi hanya bermain-main, tidak sungguh-sungguh. Hari ini minta ampun, besok kumat lagi, berbuat dosa lagi, lalu minta ampun lagi, kemudian lakukan dosa lagi. Begitu terus bolak-balik saudara. Permintaan ampun seperti ini adalah mempermainkan Tuhan. Dalam Galatia 6 ayat 7 di situ tertulis, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jangan kita mempermainkan kasih karunia Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam renungan kali ini kita akan belajar tentang 3 sifat pengampunan dari Tuhan. Yang pertama adalah pengampunan Tuhan tersedia bagi orang yang menyadari dosa dan meminta ampun kepadanya. Ketika kita sadar akan dosa dan mengakuinya di hadapan Tuhan serta memohon pengampunannya dengan sungguh, maka Tuhan akan mengampuni kita dan menguduskan kita. Pengampunan Tuhan ini didasarkan oleh darah Kristus. Sejak perjanjian lama hingga perjanjian baru, setiap pengampunan selalu berhubungan dengan korban keselamatan dan korban pengampunan. Dan Tuhan Yesus Kristus adalah penggenapan dari segala korban yang dilakukan dalam perjanjian lama. Dialah anak domba yang kudus, korban yang sejati, yang olehnya kita memperoleh pengampunan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, di situ tertulis, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Tahap pertama dari pengakuan dan permohonan ampun adalah sadar akan dosa. Kita perlu menyadari akan keberdosaan kita. Kalau kita berbuat dosa atau kesalahan, sadarilah, akuilah, dan mintalah pengampunan. Jangan jadi seperti orang bebal yang tidak sadar-sadar dan terus hidup dalam dosa sampai mengalami kebinasaan. Yang kedua, saudara, pengampunan Tuhan diberikan kepada kita, tapi konsekuensi dari dosa seringkali masih harus kita tanggung. Dosa Daud diampuni Tuhan, tapi kita membaca bagaimana firman Tuhan melalui Nabi Nathan yang menyampaikan tentang konsekuensi akibat dosanya itu. Dan konsekuensi dari apa yang ia lakukan tetap terjadi dalam kehidupan Daud. Jangan kita anggap kita bisa lari dari konsekuensi dosa dengan mengaku dosa dan memohon pengampunan Tuhan. Ada yang berkata, kok saya masih harus mengalami masalah, padahal saya sudah minta ampun. Sadarilah saudara, bahwa kita harus hadapi konsekuensi dari tindakan dosa yang kita lakukan. Tapi pada saat kita mengalami konsekuensi itu, jangan kehilangan iman dan tetap percaya pada Tuhan. Tetaplah berada dalam kebenarannya. Yang ketiga, saudara, pengampunan Tuhan memberikan damai dan sukacita dalam hidup kita. Salah satu hal yang dikerjakan Tuhan pada saat kita meminta pengampunannya, selain memberikan pengampunan, Tuhan memberikan kita kedamaian dan sukacita dalam hati kita. Itulah sukacita keselamatan di dalam Tuhan. Tuhan membaharui kita untuk bersorak-sorai dan tidak diintimidasi oleh iblis yang terus menuduh kita dan membuat kita terpuruk dalam rasa bersalah dan kesedihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah berbuat dosa, mari sadari dosa, akui dan minta pengampunan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan jangan berbuat dosa lagi. Hadapilah setiap konsekuensi akibat dosa dan pelanggaran kita yang harus kita jalani. Dan tetaplah beriman percaya kepada Tuhan, melangkah dalam sukacita karena pengampunan dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami bahwa pengampunan tersedia bagi kami karena Engkau mengasihi kami. Dan kami sadar Tuhan bahwa terkadang kami masih harus mengalami konsekuensi akibat dosa kami. Kuatkan kami Tuhan untuk tetap percaya kepada-Mu dan dengan berani menghadapi setiap akibat dari dosa kami. Kami yakin Tuhan menguatkan kami dan menolong kami. Kami bersyukur untuk damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kami, sehingga kami tidak tertekan dalam menjalani kehidupan kami, karena Tuhan sudah mengampuni dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Teruslah berbicara kepada kami Roh Kudus, untuk kami lebih lagi mengerti dan taat melakukan kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini. Lindungi kami dalam saat tidur kami. Dan kami berdoa bagi yang sedang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan melawat, menyembuhkan dan memberikan jalan keluar. Kami percaya mujizat Tuhan kami alami, pertolongan Tuhan dinyatakan bagi kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.